Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita mengadakan perkuliahan konseling pastoral, semua karena kemurahan Tuhan. Baik, kita akan langsung saja untuk memulai kelas perdana kita, dan saya berharap kita di tempat masing-masing dapat mendengar dan memperhatikan ceramah dari materi yang sudah saya persiapkan dan kiranya bermanfaat untuk memperlengkapi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa menginterpretasikan untuk gambar atau ilustrasi dalam slide kedua materi kita hari ini? Jadi ketika kita mendengar berita di televisi atau membaca surat kabar, bahkan juga bertemu dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan kita, di gereja, ataupun juga di tempat-tempat lain, banyak yang berkeluh kesah, stres, frustasi, depresi, dan lain-lain. Dan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, ya. Seperti yang kita ketahui, terlebih lagi pada masa saat ini, di mana dunia, termasuk bangsa kita, sedang diperhadapkan pada situasi yang sulit dengan adanya wabah virus corona yang telah membuat rakyat, orang-orang dihantui oleh ketakutan, frustasi, depresi, stres, karena di PHK, karena usahanya mengalami penurunan omset dan lain sebagainya. Dan banyak di antara mereka yang tidak tahu harus berbuat apa. Nah, di dalam gereja biasanya jemaat mencoba untuk meminta pertolongan atau menemui gembalanya untuk konsultasi. Tetapi dalam praktiknya kebanyakan mereka ketika menemui gembala ataupun juga pelayan-pelayan gereja, pada saat mereka konsultasi, gembala mengajak mereka berdoa dan membaca Alkitab. Dan biasanya berhenti sampai di tahap itu, ya. Sehingga banyak di antara jemaat yang merasa bahwa apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi persoalannya belum terselesaikan, ya. Nah, oleh karena itulah Hiltner dan juga Klinebel berpendapat bahwa para pendeta membutuhkan keterampilan, ya, keterampilan khusus untuk menolong anggota-anggota jemaat yang bermasalah. Bapak Ibu pasti pernah membeli barang-barang elektronik, dan bisa dipastikan setiap rumah kita ada barang-barang tersebut, ya. Nah, biasanya ketika kita membeli barang-barang elektronik, salah satu yang menjadi pertimbangan kita adalah adakah layanan purna jual atau after sales dari produk yang kita akan beli, ya. Dengan harapan ketika barang itu mengalami gangguan atau kerusakan, kita masih punya opsi atau kesempatan untuk memperbaiki dengan adanya layanan servis yang disediakan oleh toko ataupun juga oleh pabrik
di mana kita membeli produk tersebut. Nah, gereja banyak melakukan pemberitaan Injil dengan tujuan agar orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Nah, satu kenyataan yang kita jumpai bahwa di antara orang-orang tersebut masih banyak yang hidup dalam kedagingan, ya. Nah, seperti kita lihat di dalam gambar yang ada di slide yang ketiga, ya. Dosa kedagingan membuat mereka jatuh ke dalam kehidupan perkawinan yang rusak, hamil di luar nikah, kecanduan narkoba, judi, seks, dan akibat-akibat dari dosa itu tidak sedikit di antara mereka yang frustasi, seperti yang sudah saya jelaskan di slide kedua, depresi, stres, bahkan mencoba untuk bunuh diri. Di satu sisi mereka kebingungan, ya, karena hati nurani mereka juga berbicara, sehingga ada keinginan untuk mengalami pemulihan. Tetapi mereka bingung harus datang kepada siapa. Lalu apa yang dilakukan gereja bagi mereka? Seperti ilustrasi yang kita sudah dengar, adakah tenaga purnajual yang siap melayani jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang yang pada kenyataannya masih jatuh dalam dosa, yang menyebabkan kehidupan perkawinannya rusak, ataupun juga hamil di luar nikah, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya? Adakah konselor terlatih yang siap menolong mereka? Jadi, konseling itu semacam layanan purnajual, ya. Seperti produk-produk yang kita beli, barang-barang yang kita beri, elektronik, yang ketika ada gangguan atau kerusakan, kita tahu harus kemana kita untuk memperbaiki. Karena toko ataupun juga pabrik, tempat di mana kita membeli barang itu, menyediakan layanan after sales, layanan purnajual, yang memungkinkan